perwakilan Damuh Pesisir, masyarakat umum merasa berbahagia ketika kita mempunyai pantai, ketika kita mempunyai kekayaan panorama indahnya Pantai Sanur yang layak kita jual untuk daerah pariwisata. Dan dewasa ini, saat ini sudah ada pos pantau keamanan untuk memantau ketika ada pariwisata domestik, entah itu pariwisata internasional, dan entah itu sahabat kita, nyamuk-nyamuk kita ketika melaut di pantai, ada yang memantau keselamatannya. Asungkaro dengan beradanya pos pantau Balawista ini, keamanan, keselamatan, penanganan kecelakaan di wilayah laut bisa terdeteksi dengan cepat, bisa membantu ketika korban-korban bencana alam yang entah itu hanyut, entah itu kena serangan jantung di pantai, entah itu kena katik sate, bisa langsung selamat dan dibantu oleh BPBD Kota Denpasar. Sukses dan tepuk tangan untuk Bapak Wali Kota yang sudah menghadiahkan kita di pesisir berupa pos pantau Balawista. Yang dari perwakilan dari Damuh Pesisir, masyarakat pesisir, angaturang suksemo ping banget kepada muda ning jagat, dedung ning jagat Kota Denpasar kita. 1, 2, 3. Beri tepuk tangan yang meriah untuk pos pantau Balawista. Luar biasa sekali. Om Swastiastu, teman-teman dan para sahabat lokalan, perkenalkan, ini adalah Ketua Sanur Bersatu kita dan sekaligus sebagai mantan lurah Kelurahan Sanur. Beliau adalah bernama Ide Bagus Rake Jisnu dan di Sanur terkenal dengan sebutan Atu Haji Rake Coblong. Kita akan bertanya kepada beliau tentang hadiah dari Bapak Wali Kota, tentang dihadiahkannya pesisir, yaitu berupa 3 tower pos pantau Balawista dan 1 tempat masas di pesisir kita. Kita akan bertanya kepada beliau tentang tanggapan beliau ketika kita di pesisir dihadiahkan pos pantau Balawista. Aingge satu durus. Suksemon to galah niki Om Swastiastu. Agung Haji Suyogo Seniwannya Gitiang Kade Unggit. Wah, sudah sangat terkenal niki. Sudah booming. Ya baik, Titiang ngangen bahasa kedua-kedua. Yang penting bisa dimengerti ya. Jadi Titiang sebagai seorang mantan lurah Sanur periode 2014 sampai 2023 yang baru bulan kemarin yang memasuki purna tugas. Jadi ya merasa berbangga sekali dan saya istilahkan sangat luar biasa. Sangat luar biasa karena apa? Kita ketahui bersama bahwa Sanur itu memang adalah merupakan suatu destinasi pariwisata di mancanegara dan Sanur memiliki garis satu bentang pantai yang demikian panjang dan untuk sementara yang saya ketahui di Kelurahan Sanur saja bentang pantainya itu perbatasnya dari Segarayu sampai dengan di Merkur itu kurang lebih mencapai hampir 4,8 ke 5 kilo. Nah, jadi sangatlah wajar pantai itu yang mana sekarang kita ketahui bahwa untuk fenomena ya kehidupan masyarakat sekarang itu mencari hiburan yang murah dan meriah, kebanyakan mereka itu datang ke pantai, menikmati pantai. Ya memang itulah salah satu pariwisata yang kita miliki di Sanur ini. Nah, kita ketahui bersama, biarpun pantai Sanur ini kelihatannya tenang, tapi kadang-kadang menghanyutkan. Nah, untuk itulah kita perlu mempunyai sarana dan prasarana. Salah satunya adalah ini yang sangat sudah berdiri sekarang, dengan nama Pos Pantau Balawista Pantai Sanur ya. Pantai Sanur. Ya. Yang mana yang tahu bahwa salah satu penggagas ya ini adalah seorang anak muda yang namanya Kade Unggit atau Kade Apriano
Yang lebih kerennya adalah Kedai Unggit. Tiang sangat mensupport sekali dengan adanya Balawista ini karena salah satu adalah nantinya bisa menjaga keamanan, kenyamanan, dan keselamatan para, mungkin ada mereka-mereka yang berwisata di sini, mungkin ada yang berenang-renang di pantai. Untuk itulah sangat diperlukan sebuah pos pantau dan beserta sarana dan prasarana itu menjaga keamanan, kenyamanan daripada mereka-mereka yang berwisata ke Pantai Sanur. Jadi ini perlu kita support dan kita jaga ya. Dan terima kasih sekali lagi, saya juga mengucapkan terima kasih atas support ya daripada pemerintah Kota Denpasar dan Bapak Wali Kota yang sudah mengondisikan ada 3 titik. 3 titik. Ya, ada di Jalan Segarayu, ada di Semawang, dan di Merkur sendiri. Ya, mudah-mudahan ini bisa nantinya benar-benar bisa menjaga keamanan, kenyamanan, dan Pantai Sanur itu sendiri. Terima kasih. Ya, sekian teman-teman dari Telwocano dari Bapak Lurah Kelurahan Sanur, dan kala itu beliau yang kita ajak koordinasi juga, dan kita mencari atu ke Grill. Haji, dia akan jadi mengkritik titik niki sandukan ketika pos pantau lifeguard kita mengenai jalan setapak, lalu tidak dibangun selama 2 tahun. Akhirnya para teman-teman lifeguard swadaya meminjam kepada para pedagang, yaitu tentang yang bilang kandang monyet nih kata tuh, kandang monyet nih statusnya pinjam, dan saya koordinasi dengan Abdul Haji, dan beliau bilang ya Pak Dek, maju untuk realisasinya pos pantau lifeguard kita di Sanur, karena ketika pariwisata layak dikunjungi di pantai kita ketika ada yang menjaga dan membantu keselamatan kita bersama, dan kita akan bertanya kepada anak Agung Seyoga. Ini adalah anak Agung Seyoga, Pinaka tokoh anak muda Intaran, dan beliau juga sebagai anggota penglingsir yang berada di Jeruk Bian Timul, dan beliau sebagai DPRD Kota Denpasar kita tingkat satu ya. Provinsi itu nggih, tingkat 1 provinsi, dan beliau yang salah satu yang pertama menanggapi ketika kita di sosial media bersama tim, yaitu tentang audiensi kita tentang mempertanyakan status kandang monyet ketika daerah pariwisata Sanur yang begitu terkenal dan begitu megah, tapi pos pantau keselamatannya itu berupa kandang monyet. Dan beliau yang pertama mengechat dan mencari saya ke pesisir, Pak Dek, apa keluhnya Pak Dek? Dan beliau bertanya seperti itu. Yang bilang, ketika kita di Sanur, ketika kita mempunyai lifeguard yang berjuang di ujung tombak dengan memperjuangkan napasnya ketika ada penanganan korban bencana alam, itu berupa nelayan hanyut, turis hanyut, sahabat dan para kerabat kita yang hanyut. Para lifeguard inilah yang berjuang dengan napasnya, yang memperjuangkan nyawanya untuk menyelamatkan para korban bencana alam yang berada di pantai. Dan yang bilang sama Tuan Haji, ya Tuan Haji, tolong dibantu untuk berteduhnya para penyelamat pantai kita, karena beliaulah yang berjuang dengan nafasnya, dengan nyawanya ketika ada penanganan bencana alam. Akhirnya beliau yang audiensi dengan Bapak Wali, dan berkat dengan teman kita juga Lurah Habi ya tuh nggih. Dan kita akan bertanya kepada beliau, aduh sapunapi setelah terrealisasinya hadiah dari Bapak Wali Kota tentang pos pantau lifeguard kita di pesisir. Lurus. Siap. Suksmo, Pak Dek. Jadi tiang langsung mantan izin Tuan Haji. Sebenarnya terkait pos pantau Balawista yang akhirnya sudah terrealisasi, pasti yang pertama yang ingin kita sampaikan apresiasi setinggi-tingginya, karena atensi dari Pak Wali Kota, pemerintah Kota Denpasar juga sudah cukup cepat, karena memang proses pada saat kritik terkait kandang monyet itu kan lumayan cepat ya. Syukur-syukur juga pemerintah juga tas-tas, jadi cepat juga terrealisasi. Jadi tentu inilah yang menurut tiang secara pribadi pentingnya ada komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, dan dengan terrealisasinya pos pantau Balawista yang sudah ada di 3 titik ini
Tiang rasa ini bentuk komunikasi yang baik antara warga dengan pemerintah dan pemerintah dengan warga. Jadi dengan waktu yang cukup singkat, karena komunikasinya nyambung, karena cepat jembatannya, jadi semuanya bisa lancar, bisa terrealisasi. Ya meskipun pasti dalam setiap perjalanan pasti akan selalu ada kurang-kurangnya, tetapi yang harus kita yakini adalah kita akan terus berproses. Jadi apa yang kurang kita perbaiki, kita tambahkan, apa yang sudah baik ya kita jaga bersama. Jadi mungkin yang pertama apresiasi untuk pemerintah kota, yang kedua juga apresiasi untuk semangat dari warganya sendiri, karena memang kalau kita bicara pos pantau Balawista kan ini kebutuhan pokok di pesisir. Karena satu, keselamatan pengunjung pasti harus diutamakan. Yang kedua, orang-orang harus dijaga keselamatannya, ya minimal teman-teman dari tim nelayan maupun tim Balawista kan pasti harus dijaga juga kenyamanannya. Jadi Tiang rasa kedua segmen ini sudah klik, sudah nyatu. Ya setungkaro titipan saya secara pribadi pada infrastrukturnya sudah jadi, apa yang kurang nanti ayo kita tambahkan, kita tingkatkan lagi, dan juga semoga ini bisa dijaga dengan baik oleh teman-teman Balawista, teman-teman nelayan. Semoga bermanfaat untuk warga Kota Denpasar khususnya. Suksemo. Semua tuh. Nah, Boleh tambahkan dikit? Nah, ini Inilah gunanya kita mempunyai tokoh masyarakat seperti beliau, yang benar-benar bisa menyerap aspirasi warga, yang bisa benar-benar memperjuangkan, yang benar-benar bisa mengawal, sehingga apapun keinginan kita ya sebagai warga untuk membuat sesuatu yang nantinya dalam hal ini adalah untuk kepentingan sosial, kepentingan umum dan sebagainya, itu tokoh seperti inilah yang kita perlukan. Ini yang perlu kita inginkan. Ya, orang anak muda seperti ini. Jangan, maaf, saya bukan bagaimana, saya ini orang kritis sebenarnya. Orang kritis. Jangan hanya bisa duduk dan bilang setuju, tapi tunjukkan bukti bahwa Anda benar-benar menyerap aspirasi dan bisa menjembati ya, dan memberikan solusi dan mengawal, sehingga apa yang kita perlukan, apa yang kita inginkan pembangunan di wilayah kita tuh bisa segera terwujud. Seperti ini orangnya. Inilah. Mantap. Saran-saran kan semua. Iya. Tidak ada sesuatu bisa terjadi karena satu orang. Iya. Pasti karena banyak pihak. Iya. Dan teman-teman perlu tapi yang begini yang perlu kita support. Tokoh-tokoh yang begini yang perlu kita support. Yang benar-benar bisa nanti sedikit saja ada kita mau memperbaiki wilayah kita apapun itu, mereka datang langsung menyerap aspirasi, mereka langsung mengawal, memberikan solusi begini, membantu langsung begini. Itu yang kita butuhkan. Jangan hanya datang dalam rapat hanya bisa bilang setuju dan duduk seperti nyanyian Iwan Fals. Dan Haji, dan beliau juga Agung Haji juga salah satu pelopor ketika ditanamnya kembali terumbu karang ketika berada di pantai Batu Jimar. Dan beliau juga adalah salah satu penasehat, koordinator sebagai tim Safar atau enggak? Ya, PSOI. Beliau adalah salah satu penasehat atau enggak? Ketua umum Denpasar. Dan ini adalah wujud nyata beliau sebagai anak muda yang menyerap dan siap menerima kritikan dan memberikan solusi kepada anak muda kita di pesisir. Sukses Agung yang sudah mengawal akhirnya terrealisasi pos pantau Balawista Lebgap di pesisir. Astungkaro ganas. Ya teman-teman dan para sahabat, kita bersama teman-teman Lebgap dan bersama para nelayan, kelompok nelayan Segara Ayu, dan inilah para Lebgap kita yang selalu memperjuangkan dengan nafasnya, dengan mempertaruhkan nyawanya ketika ada penanganan bencana alam yang berada di pantai. Dan kita akan bertanya kepada para nelayan tentang adanya hadiah pos pantau Balawista dari Bapak Wali Kota kita. Gimana tanggapan para nelayan kita tentang adanya pos pantau Balawista yang diadakan dari Bapak Wali Kota kita untuk tempat berteduhnya para lifeguard kita. Engken beli? Ya, ini teman-teman adalah teman-teman nelayan, kita santai saja. Pak Bebi, ini adalah
salah satu nelayan kita yang bersisir. Beliau adalah basnya DHD dulu. Ini adalah teman-teman kita di musik dulu. Kita akan bertanya kepada beliau lah, salah satu nelayan. Pak Bebi, gimana tanggapan Pak Bebi tentang hadiah pos pantau balawista yang diadakan Bapak Wali Kota untuk para lifeguard kita yang berada di pesisir, Pak Bebi? Ini sebelumnya salam lokalan. Pesisir. Pesisir, saya. Pesisir. Ini dengan adanya pos pantau balawista yang ada di pesisir, di mana pos balawista ini dari dulu udah bersinergi dengan kelompok nelayan Segaragung, bukan Segarayu, pada Segaragung. Segaragung. Ya, kelompok nelayan Segaragung, di mana teman-teman lifeguard dan teman-teman kelompok saling bersinergi dalam hal penyelamatan di pantai. Nah, selain bersinergi juga adanya pos pantau niki memudahkan teman-teman kelompok nelayan bila mana terjadi ada bencana atau terjadi malapetaka di laut di saat kami nelayan pesisir melaut ke tengah segara, ya. Ada yang memantau kami di pesisir. Ya. Dengan adanya ini kami sangat bersemangat sekali jadinya. Artinya selain dulu tempat balawistanya miris sekali dengan adanya pos kayak kandang monyet, sekarang sudah berdiri megah pos dari kayu ulin yang sangat megah, jaya. Tinggal kita sekarang bersinergi dengan BPBD tentang mengisi alat-alat penanganan mungkin dari P3K, pelampung, apa lain sebagainya. Dan ini adalah salah satu dari wakil dari nelayan kita, dan ini Atu Haji Titiang Ida Bagus Natar sebagai pembina dan anggo griyo tiang ring banyak griyo taman, dan kita akan nunas tel bos do tentang hadiah pos pantau balawista dari Bapak Wali Kota untuk pesisir kita. Lurus Ratu. Nggih. Ya, boleh. Nggih. Terima kasih waktunya ya. Nggih. Sangat bergembira ya. Nggih. Terutama sekarang rekan-rekan, terutama yang sekarang memasuki musim penghujan sudah tidak ketakutan di pesisir ya. Ya. Itu yang pertama. Setelah itu yang kedua memang sangat diperlukan ya. Kita destinasi wisata, jadi memang harus benar-benar ada antara di laut dan di darat itu bersinergi jadi satu, saling mengisi, saling tolong. Jadi semua yang anggap ini bagus, dan dari bahan juga ya, sudah bersatu dengan alam, tidak dengan beton ya. Jadi tiang pun sukses. Ya. Tunggaro adalah tempat berteduh untuk lifeguard kita, karena lifeguard adalah bagi tiang bagaikan guru tanpa jasa, pahlawan tanpa jasa yang memperjuangkan napasnya, memperjuangkan jiwanya untuk menyelamatkan penanganan korban bencana alam yang berada di pantai. Bukan hanya bencana alam rekreasi, water recreation. Ya, semua rekreasi di air. Jadi termasuk sayang ya, tiang suka surfing juga pernah diselamatkan oleh lifeguard. Beliau di sini. Nelayan pernah diselamatkan oleh lifeguard. Seperti itu. Karena lifeguard itu bukan penanganan ketika kita di pantai aja ketika ada teman-teman yang kebetulan berlibur ke pantai pas kena tusuk sate, pas kena serang jantung. Inilah yang menyelamatkan teman-teman dan para sahabat ketika berkunjung ke pantai. Panah lagi satu bulu babi. Seperti itu. Dan ini salah satu juga perwakilan dari nelayan. Siap, Pak Dek Sai. Siap. Nah, gimana tanggapan Pak Dek Sai ketika Bapak Wali Kota sudah mengadakan kita pos pantau balawista untuk pesisir kita? Siap. Dari saya pribadi, ya mungkin juga perwakilan dari kelompok nelayan yang ada sangat gembira ya. Karena dari awal yang ada pos pantai dulu kan, yang ada beton bangunan yang di belakang sebelum dibongkar, kita tahu bagaimana ceritanya sampai ada kandang monyet. Ya.
kita diberikan hak guna pakai sebenarnya pinjam sih dari salah satu dari dagang. ya betul Pak Dek, betul. Jadi saya pun mensupport, jadi belikan cat biar bagus lah. Jadi biar punya tempat untuk menitip barang lebih dahulu. Nah sejauh ini kan di Pak Dek juga membantu banyak sampai berdirinya pos yang sekarang sangat luar biasa. Terima kasih banyak. Yang juga, dengan adanya bangunan ini saya rasa kalau nggak salah tinggal merawat aja ini bangunannya Tuh Haji udah tadi bilang pingin buat. Sudah ingin katanya. Sudah dipantau. Wah ini bagus sekali ini. Terima kasih Pak Dek, luar biasa ini sudah tembus hadiahnya udah dari Pak Wali Kota, luar biasa. Untuk pesisir kita. Iya, betul. Untuk kepentingan orang banyak. Iya. Dan mungkin satu lagi, Inggih. kalau bisa ya armada yang di laut nih. Armada yang laut untuk Balawista. Nggih. Semua armada. Dan sudah tadi dicari sama Pak Wali Kota dan lewat juga perwakilan dari PBBD, nanti kirang-kirangnya yang berada di Lifeguard tentang penanganan pos pantai Balawista, nanti kita tinggal koordinasi dengan Pak PBBD dan nanti dia yang membawa dan bersama Agung Seyoga akan mengawal permintaan dari teman-teman Lifeguard dari Pak Wali Kota kita. Semoga inilah penanganan yang baik untuk penanganan keselamatan kita, teman kita, nelayan kita ketika berada di pantai. Dengeran aduh. Dan wisatawan. Dan juga. wisatawan. Ya, yang pasti. Nggih aduh. Siap. Nggih. Dan kita akan bertanya kepada Lifeguard. Nah, memunyi kan jengkel. Munyi jengkel. Kepada Lifeguard kita, ini adalah Lifeguard yang setiap hari yang memantau tentang keadaan pantai kita, dan kita akan bertanya kepada Lifeguard. Beliau adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang selalu berjuang dengan nafasnya, berjuang dengan maut untuk menyelamatkan penanganan korban bencana alam yang berada di pantai. Gimana tentang pos pantai Balawista ini yang sudah diadakan untuk anda ini? Iya. Yang pertama, Tiang ucapkan terima kasih dulu untuk Pak Dek sudah bisa tembus ke Wali Kota untuk pos Lifeguardnya. Kami sangat senang sekali dengan pos yang sekarang, Pak Dek. Mungkin saat pos yang sekarang di musim penghujan yang akan datang bisa ada tempat untuk berteduh lah, supaya di saat pengunjung ramai juga ada tempat yang nyaman untuk kita menjaga di pesisir pantai. Jadi lebih semangat juga ya. Ya, lebih semangat. Ya, lebih semangat untuk lebih semangat. Oh. Ya. Orang apa ya kena orang hidup. Untuk santai gini santai. Ya, yang penting kita sudah mensupport ya sudah mensupport. Terima kasih banyak untuk hadiah yang pos yang di Segarayu, ada 3 titik ya. 3 titik. Ya, yang di Segarayu sama Semawang sama di Matasari. Sangat berterima kasih sekali saya untuk Pak Wali ya sama Pak Dek Ungit juga ya sudah membantu ya, sudah membantu untuk tembusnya terlaksananya posnya Pantau Balawista niki. Ya gitulah, untuk kedepannya mungkin kami akan lebih semangat untuk bekerjanya ya semangat ya. Semangat. Demo kan demo, semangat demo. Demo tugas sisi B demo B yang B. Jadi intinya sekali terima kasih kepada Pak Dek yang sudah bisa mewujudkan pos Balawista yang dulunya kandang monyet. Jadi sekarang jadi sudah bagus dengan bernuansa alam yang kayunya kayu ulin sudah sangat bagus sekali. Sudah tembus ke Wali Kota dan Wali Kota sudah merespon bagus. Nah jadi untuk selanjutnya yang harapkan juga pada Pak Dek terus untuk membantu kami di Balawista dan pesisir untuk di pantai di sepanjang pantai Sanur dan sekitarnya untuk keberadaan Balawista kota dan pasar. Nah untuk kekurangan seperti kita masih kurang peralatan dan personil juga Pak Dek karena sekarang kita mempunyai 16 orang personil, jadi sepanjang pantai Sanur dari
Biaung sampai ke Serangan itu, kurang lebih itu 10 kilo itu yang harus kita awasi sepanjang hari. Apabila ada kejadian di laut, pasti kita akan dipanggil. Nah juga perlu yang sampaikan juga kepada rekan-rekan untuk kita sudah bergabung di BPBD Kota Denpasar. Dengan adanya bergabung di BPBD Kota Denpasar, jadi kita mempunyai call center yang bisa dihubungi. Jadi kita sudah connect jadi satu, bisa dihubungi dengan nomor telepon 036122 333, 3-nya 4 kali. Nah itu, dan pada intinya sekali, terima kasih banyak kepada Pak Dek. Dewi. Ya, Niko aja. Terima kasih atas waktunya. Ya, itu adalah dari Penglingsir, dan kita akan minta wawancara karena beliau adalah Pak Man Yaso yang kebetulan beliau negak Man, saya belakang aja negak. Gimana tanggapan Pak Man tentang dihadiahkan pos pantau Balawista dari Bapak Wali Kota untuk kita di pesisir, Pak Man? Engken, bahagia, deman apa engken? Sangat bahagia dan bersyukur ya. Dan cuma bisa ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya. Itu aja. Jelas dan pasti nih, jelas dan pasti. Bangkong. Nah, untuk bagi masyarakat umum. Dan ini adalah Kong sebagai masyarakat umum yang kita sering ngajak di sini, juga sering ngajak nongkrong di Segara. Gimana tanggapan Pak Kong sebagai salah satu masyarakat umum, dan beliau juga adalah masyarakat yang tinggal di Denpasar, tapi kebetulan beliau sering nongkrong di pesisir, dan kita juga sering ngajak beliau tentang memantau keadaan di pesisir. Gimana tanggapan Pak Kong tentang hadiah berupa pos pantau Balawista dari Pak Wali Kota kita kepada pesisir kita, Pak Kong? Terima kasih Pak Dek. Sangat bangga, dan untuk saya sebagai masyarakat yang senang ke pantai, merasa lebih aman kalau ada pos, ada lifeguard yang menjaga pantai gitu. Jadinya tenanglah kita kalau mau mandi ke pantai. Jadi mereka, si lifeguard memantau dengan bagus. Pokoknya keren nih, acara ini keren. Sukses semua Pak Wali. Sukses semua buat Bapak Wali yang sudah menghadiahkan pos pantau lifeguard ini. Terima kasih banyak. Dan kita juga sempat ngusul dengan Pak Wali untuk teman-teman lifeguard ketika ada penanganan bencana alam, yaitu tentang memantau keselamatan pantai agar selalu stay di pantai, agar lifeguard tidak dilibatkan dalam ketika ada kebakaran, ketika ada ngejuk lipi di pohon tumbang. Karena ketika adanya bencana alam seperti itu, lalu lifeguard harus meninggalkan posnya, harus ikut bergabung ketika penanganan pohon tumbang, kebakaran, ngejuk lipi. Karena lifeguard suratnya adalah tentang surat penanganan korban bencana alam yang berada di pantai. Kita sudah ngusul sama teman-teman di pemerintahan agar mengkhususkan kepada lifeguard kita agar stay di pantai, ya khusus memantau keamanan penanganan bencana alam yang berada di pantai kita. Itu sih, kita juga mengusul, nanti mungkin akan dikoreksi oleh Pak Wali Kota agar lifeguard adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang selalu berjuang mempertaruhkan nyawa dan nafasnya untuk penanganan penyelamatan pantai, entah itu untuk wisatawan, entah itu wisatawan domestik, entah itu wisatawan internasional, entah itu memantau penanganan keselamatan para nelayan kita. Astunggara lifeguard lebih semangat berjuang untuk menangankan keselamatan para pengunjung di pantai Sanur kita. Untuk Denpasar, ganas! Ya teman-teman dan para sahabat lokalan, belum ada 1 jam tentang peresmian pos pantau Balawista, sekarang sudah ada kejadian. Itu adalah nelayan kita mengalami perahunya pecah, kena batu karang, dan tim lifeguard dan bersama kelompok nelayan bahu-membahu menyelamatkan. Teman-teman lihat.
Oh, teman-teman bisa lihat para lifeguard dan para kelompok nelayan bahu-membahu menyelamatkan perahu yang pecah. Inilah persahabatan kita, gotong royong kita, memantau keamanan, keselamatan para nelayan kita. Ya. Ya, teman-teman, belum ada 1 jam kita meresmikan Tower Balawista. Sudah terpantau dari teman-teman lifeguard, perahu dari Pak Pur mengalami pecah di dalam, mungkin karena kena batu karang dan full kena air, dan teman-teman langsung mendekat dan bahu-membahu menolong para nelayan. Itulah gunanya lifeguard. Dan apalagi sekarang sudah diadakan pos pantau keamanan Balawista, sementara teman-teman lifeguard lebih semangat untuk menjaga keamanan pantai kita. Ya, teman-teman dan para sahabat lokalan dan sahabat Semeton Bali semuanya, ini adalah pos pantau Balawista yang berada di Wewidangan Semawang. Untuk teman-teman dan para sahabat lokalan, ketika teman-teman sedang mandi di pantai, sedang mancing di Wewidangan Semawang, sedang menikmati panorama pantai lainnya, ketika teman-teman mempunyai kendala, mempunyai masalah bersama keluarga Anda, entah itu mengalami kram perut ketika mandi, entah itu ketika kaki Anda kena bulu babi, entah itu Anda tersesat di dalam air karena terseret arus, teman-teman dan para sahabat dan para keluarga Anda bisa datang langsung meluncur ke pos pantau Balawista. Teman-teman pasti akan mendapat penanganan yang intensif dari teman-teman lifeguard yang sedang memantau keselamatan Anda. Ini adalah tujuan kita untuk mengadakan dan memohon realisasinya pos pantau Balawista yang berada di seluruh titik pantai yang berada di Sanur ketika kita anggap yang berbahaya. Karena pos pantau ini sudah berada tepat di ujung loluan, ini namanya loluan Sambing, karena ini adalah arus yang begitu keras menuju ke timur. Disinilah untuk memantau keselamatan teman-teman dan para sahabat ketika menikmati panorama indahnya pantai Sanur kita. Ganas. Sahabat lokalan, sekarang kita akan wawancarai tokoh masyarakat yang berada di Semawang. Kakakku, Pak Dek Cutu. Pak Dek, wawancara deh, Pak Dek. Boleh lupa? Teman-teman dan para sahabat lokalan, inilah Pak Deku, Pak Dek Soto. Kita akan bertanya kepada beliau. Pak Dek, gimana tanggapan Pak Dek tentang terrealisasinya pos pantau lifeguard yang berada di Semawang, Pak Dek? Selamat. Sebelum berangkat kita menyelamatkan 3 orang yang tenggelam. Terima kasih Pak Dek sudah ikut membantu menyelamatkan. Dan penuh drama. Penuh drama itu ada. Ya sudahlah. Ya. Artinya memang sangat penting dalam sebuah pantai pariwisata itu lifeguard is a must. Jadi sebuah keharusan gitu, sebuah keharusan buat pelengkap utama pengaman dari pantai-pantai pariwisata. Nah, problemnya sekarang adalah bagaimana apakah nanti lifeguard ini bisa akan berjalan secara maksimum sesuai dengan sesuai dengan fungsinya. Kemudian saya sih berharap nanti apapun yang menjadi sebuah kewajiban atau hak yang mereka dapatkan dari bonus, dari gaji, biar berimbang dengan tanggung jawab mereka. Karena lifeguard adalah bagaikan pahlawan tanpa tanda jasa, Pak Dek ya, yang berjuang dengan nafasnya, dengan jiwanya untuk menyelamatkan penanganan korban bencana alam di pantai, Pak Dek ya. Berkali-kali pada salah satunya ketika 6 bulan yang lalu Pegorsi ya, ketika saya melihat ada jenazah yang kambang di sini di Pantai Semawang itu,
Jadi lifeguard termasuk salah satu tim balawista kita termasuk salah satu yang paling pertama datang untuk memastikan bahwasanya itu jenazah, bahwasanya ya mereka melakukan evakuasi. Itu kalau saya melihat secara profesional itu mereka melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Memang betul pos-pos penugasan yang selama ini titik-titik pasnya gitu lah. Nah itu belum terpikirkan. Thank you sudah diberikan dari fasilitasi untuk itu. Dan pastinya nanti jangan lupa nanti selain mereka juga kalau dalam melaksanakan tugasnya pasti tidak bisa hanya mengandalkan fisik saja. Nah jadi ada rubber boat yang perlu dipersiapkan, terus ada life jacket, ada yang namanya life ring itu, ya, surf rescue itu minimum menjadi standar. Harus yang kita punya sekarang Pantai Sanur itu harus standar internasional. Nah itu yang paling penting gitu loh. Dan kemudian pastinya juga nanti lifeguard dibekalin satu bisa berbahasa Inggris dengan pasif lah dulu. Yang kedua memiliki kemampuan untuk first aid. Pertolongan pertama karena paru-paru masuk air seperti apa penanganannya segala macam. Jangan nanti baru korbannya bajang baru kasih CPR yang langsung dari ngulit biar naik. Itu biarkan saya. Kita menggarang. Ya kurang lebih kayak gitu Pak De. Ya Pak De, apa pemasukan sedikit untuk Denpasar kita untuk lebih ke depannya agar Denpasar menjadi untuk penanganan lifeguard yang terbaik di Bali Pak De? Pertama perhatikan dulu Nanar. Pertama harus kita lihat kualifikasi dari lifeguard itu sendiri. Si pelaksana siapa akan menjadi tim balawista itu sendiri. Pastinya ada SOP, ada standar tertentunya harus dipenuhi. Kedua, pastikan itu nanti kalau mereka sudah terpilih, pastikan juga kesejahteraan mereka. Betul. Kesejahteraan mereka itu bagi saya adalah nomor satu di segala bidang pekerjaan termasuk di lifeguard. Karena mereka berjuang dengan nafasnya untuk menyelamatkan orang. Seperti apa yang kita lakukan di sini, saya dalam kondisi sakit, teman-teman lagi pada sibuk. Ya, tanpa adanya lifeguard waktu itu, balawista waktu itu, kita berusaha untuk menyelamatkan orang. Saya pikir teman-teman di sini juga melakukan yang sama. Jadi we don't care about our lives kadang untuk menyelamatkan orang gitu. Nah, apalagi balawista. Nah, tapi saya sih berharap pemerintah Kota Denpasar bisa mereward mereka dengan sesuatu yang layak. Ya, berarti untuk teman-teman dan para sahabat yang nonton channel YouTube Lokal Bali ini, teman-teman tidak perlu worry untuk datang dan berkunjung ke Pantai Sanur kita Pak De ya. Karena sudah ada titik-titik untuk pos pantau 4 titik Pak De yang sudah dihadiahkan dari wali kota untuk pesisir kita. Itu Pak De, sukses mau wawancaranya sedikit. Hebat nih adik saya nih, hebat sekali, luar biasa. Sahabat lokalan, beliau adalah salah satu senior kita. Beliau juga ya mempunyai salah satu booth, apa dan booth dulu? Baris Kana. Saya bertanya kepada kakak, gimana tanggapan Bli sekarang ketika tower lifeguard balawista yang berada di Semawang sudah terrealisasi Bli? Gimana tanggapannya Bli? Ini bagus sekali untuk gininya, untuk keamanan dan kenyamanan pengunjung. Ada yang memantau, seperti kemarin tuh ada yang tenggelam kayak gitu, nggak ada yang rumuang gitu. Sekarang akan di rumah. Ya gitu udah harus tuh Pak De. Ya. Dan kita berpesan kepada teman-teman seluruh Bali, don't worry untuk berkunjung ke Pantai Sanur. Ya siap, karena harus sudah tuh. ada pos keamanan lifeguard yang memantau setiap titik teman-teman yang berada di Pantai Sanur. Ya siap. Teman-teman ketika ingin mancing atau ingin ke Nusa atau ingin ke Lombok bisa datang ke booth beliau. Beliau dua lah booth. Thank you. Silih booth kena boleh? Yes, siap. Ya teman-teman dan para sahabat lokalan, ini adalah titik ketiga dari pos pantau balawista yang berada di Pantai Mertasari. Untuk teman-teman dan para sahabat lokalan, ketika teman-teman dan para sahabat lokalan kebetulan berrekreasi menikmati panorama indahnya pantai yang berada di kawasan Sanur kita, atau pas kebetulan berada di Mertasari, ketika mengalami namanya kendala, masalah, ketika mengalami satu contoh yang namanya kram, mengalami musibah, entah itu kena bulu babi, entah itu kena karang, teman-teman bisa bawa keluhan teman-teman dan bersama keluarga ke pos pantau balawista.
dan teman-teman akan mendapat penanganan yang efisien mungkin karena di pos Pantu Balawista sudah tersedia alat-alat obat lainnya. Untuk teman-teman dan para sahabat lokalan, sejebak Bali atau sejebak Indonesia, teman-teman don't worry, jangan khawatir untuk mampir dan berkunjung ke Pantai Sanur kita. Karena sudah ada penjaga pengawas keselamatan pantai kita. Yang ketika teman-teman berlibur bersama keluarga, sudah ada yang menjaga keamanan teman-teman bersama di Sanur. Ini adalah wujud hadiah dari Bapak Wali Kota ke pesisir dengan menghadiahkan beberapa titik pos jaga Pantai Balawista untuk kita semua, yaitu untuk keselamatan kita bersama. Ganas. Semua Pak Dek. Ya. Teman-teman dan para sahabat lokalan, ini adalah Tuaji Kompiang. Beliau adalah penglingsir Diki Sane membantu bidang ring Mertasari, dan kita dari tim lokalan dan mengatasnamai jajaran kepemerintahan Kota Denpasar berterima kasih kepada Tuaji yang sudah merelakan tempat wewidangan area Pura Mertasari ini dijadikan tempat pinjam untuk menyimpan barang-barang proyek pembangunan lifeguard. Teman-teman bisa lihat, ini adalah ada batu, ada batako, dan kayu ulin disimpan di sini atas izin dari beliau. Yang mengucapkan terima kasih Tuaji. Tuaji, yang minta sedikit tanggapan Tuaji tentang terrealisasinya Bapak Wali Kota menghadiahkan kita di pesisir, yaitu berupa 3 tower lifeguard yang berada di Sanur dan tempat masas yang berada di Merkur. Tuaji, sepunapi tanggapan Tuaji ketika Pak Wali Kota menghadiahkan kita. Kalau Tiang apresiasi Tiang sangat baik. Kenapa? Karena kita di Mertasari sangat perlu juga ada balawista, karena tujuan orang ke Mertasari kebanyakan mandi. Ya, itu sangat penting. Misalnya kalau terjadi waktu kayak niki dah ada yang kelebu lah cepat di tangan di tangan. Ya, Nikel juga. Nggih. Tiang semua Pak Dek sampun memfasilitasi terrealisasi lah bangunan lifeguard di sana yang berada di Mertasari. Dan dia juga ngaturang sik semua dahat pisan iki karena beliau teman-teman bisa melihat tempat wewidangan Pura Mertasari jabo sisinya direlakan oleh beliau untuk jadikan tempat penyimpanan sementara proyek bangunan tower lifeguardnya tuh yang ngaturang sik semua. Dan teman-teman dan sahabat lokalan ketahui beliau juga adalah salah satu penasehat penglingsir boxer di Sanur. Iya. Box tuh. Box. Ingat tuh semua tuh. Para sahabat lokalan, sekarang kita bersama Pak D kita, Pak D Armiko. Beliau juga adalah seorang nelayan yang kebetulan beliau adalah bagian dari Ketua Pelayang Bali juga Pak D ya. Dan kita akan mewawancarai beliau tentang tanggapan beliau tentang hadiah berupa tower Pantai lifeguard dari Bapak Wali Kota kepada pesisir kita Pak D. Gimana tanggapannya Pak D? Tower Pantai lifeguard itu memang sangat diperlukan sebagai pengawasan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung wisatawan. Karena wisatawan tanpa kenyamanan dan keamanan itu sangat mencemaskan ya, karena pesisir Sanur itu ada pasang luah, pasang suluk, itu arus yang tak terduga itu kadang-kadang wisatawan tidak tahu di mana air di atas tenang, kadang arus bawah yang kencang. Dalam hal ini dengan adanya tower lifeguard itu minimal mereka merasa nyaman terpantau gitu, masalah keamanan safety-nya gitu. Terutama juga tentang kejadian-kejadian kecelakaan atau masalah nelayan di laut-laut agak jauh ya. Di samping itu juga masalah habitatnya, ada penyu, ada paus, ada apa. Di samping juga wisatawan, kadang-kadang wisatawan kayak jet ski itu dia mainnya jauh. Nah itu kurang terpantau. Dengan adanya lifeguard pantauan ini setidaknya ada koordinasi dan pantauan yang cukup baik terhadap keselamatan kenyamanan mereka. Di mana mereka bisa bermain, di mana tidak. Nah lifeguard inilah sangat menunjang tentang mengkondisikan hal seperti itu. Untuk teman-teman dan para sahabat lokalan, pokoknya teman-teman don't worry untuk berlibur menikmati rekreasi pantai yang berada di Sanur kita. Karena sudah ada tim pantau penyelamat, penanganan, keselamatan teman-teman ketika berlibur di Pantai Sanur kita, Pak Dea.
ganas. Sukses Pak Wali. Teman-teman dan para sahabat lokalan, aduh kebus capek. Sekarang kita sudah di penghujung. Nah, kita akan melakukan closing. Demikian dari tim lokalan Bali mendokumentasikan tentang hadiah berupa pos pantau balawista dari Bapak Wali Kota yang dihadiahkan kepada pesisir kita, dihadiahkan kepada tim lifeguard kita. Adapun kita juga sudah mencari wawancara kepada para nelayan, kepada para lifeguard tentang apa yang sudah Bapak Wali Kota hadiahkan untuk pesisir kita, yaitu tentang penanganan keselamatan ketika ada bencana yang berada di pantai Sanur kita. Untuk teman-teman dan para sahabat lokalan, tidak usah worry untuk berlibur menikmati rekreasi pantai, tidak usah worry untuk memancing di Sanur karena sudah ada pos pantau keselamatan untuk teman-teman dan untuk kita semua. Demikian dari tim lokalan Bali mendokumentasikan dan memperkenalkan kepada teman-teman tentang apa kegiatan kita di pesisir. Demikian sore hari ini kita dari pagi menyiapkan acara sampai potong pita, sampai menyiapkan protokol, menyiapkan konsumsi kepada teman-teman. Astungkara, acara berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Atas dukungan dari para protokol, dukungan dari teman-teman dan para sahabat nelayan, dukungan dari teman-teman lifeguard, akhirnya acara dokumentasi ini sudah terrealisasi dengan baik. Demikian tayangan Explore Tim Lokalan Bali ini kami tutup dengan pramosanti, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan pada minta sarannya dan kritiknya agar kreativitas dari tim lokalan Bali ini bisa menjadi ganas kembali. Pramosanti pada aturkan. Om Santi 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 Om.